warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita dari kelompok 1 IPAS. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas tentang materi keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, jadi sebelum itu izinkan kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Radiansah. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 1 dan dari kelas pemasaran 1. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila dari kelas 10 pemasaran 1. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jelana Bagis dari kelas 10 pemasaran 1. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sawanan Tajira dari 10 pemasaran 1 dari kelompok 1. Sesudah ini kita akan langsung kan tugasnya itu wawancara. Nah, jadi setelah ini kita akan langsung ke suatu kampung untuk mewawancarai RT dan warga sekitarnya. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita ke kampungnya dan untuk wawancaranya. Ini kita dari kelas mana tadi? Dari kelas 10 pemasaran 1. Kelas 10 itu kelas 3 ya? Satu. Kelas 2. Oh, 1. Ya. Kalau yang kemarin? Sama kayaknya masih kelas 1 juga. Kelas 1. Iya. Cuman beda jurusan. Iya. Oh, siap. Jadi yang mau dipertanyakan kaitan dengan apa ini? Ayo. Yang pertama kayak identitas bapak, terus kayak berapa lama, bagaimana struktur RT, lalu bagaimana sistem pemilihan ketua RT, sama apa yang Sama ya. Ya udah silakan sok di apa namanya pembukaan dulu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Pak, kami di sini izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas IPAS di sekolah. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan pekerjaan Pak. Sebelumnya saya pribadi kan kalau yang namanya tanda nama kata Saya. sebelum saya mengenalkan diri, tolong kenalkan satu-satu dulu. Benar nggak? Betul. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Radiansah. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila. Perkenalkan, Bapak, nama saya Jelana Bagis. Ini dari SMK bawah ya. Terima kasih perkenalannya, menerima yang ini juga perkenalkan nama Bapak Usman Sumana. Nah, kemudian jabatan kaitan sebagai ketua RT khususnya 3/1 RW 9 wilayah tugas Kampung Kubang, Desa Cematan. Ini aja ya untuk perkenalan. Ya, kalau Bapak setelah ada di Kota Cipanas ini tahun 1982, kemudian menikah dengan satu istri ya, satu istri, datang ke Kampung Kubang ini tahun 2004. Nah, tahun 2004 ya, alhamdulillah bagi punya anak ketiga. Jadi itu perkenalannya ya. Langsung saja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan? Di lingkungan Kampung Kubang ya. Pada 2024 dari tahun 2004 tahun
selanjutnya bagaimana struktur RT di lingkungan ini Pak? Struktur ada dan dibuat dari tahun 2019 ya, pada saat Bapak menjabat. Namun secara struktur tidak berfungsi secara umum. Artinya untuk menggerakkan kegiatan ataupun katakan di struktur PRT-an ini masih cenderung lebih kepada RT-nya sendiri atau ketua RT-nya. Nah, jadi seperti itu. Strukturnya udah dibuat, cuman secara SDM tidak berfungsi secara baik. Artinya masih bergantung terhadap ketua RT. Selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan? Pemilihan secara demokrasi, dan itu diawali tahun 2019 ada yang namanya pemilihan ketua RT atau disebut pilkaret. Nah, disingkat pilkaret, dan panitianya itu dibentuk oleh ketua RT atas rekomendasi dari desa Cimaca. Itu pertanyaan selanjutnya. Jadi kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan ini? Sosial ya, banyak ya. Nah, kebetulan ya saya pribadi selama menjabat dari 2019 banyak program yang dulunya tidak dibentuk ataupun tidak berjalan, khususnya di sosial yang mungkin kerja bakti ya. Kerja bakti itu bisa dilakukan di memakmurkan masjid, masalah kebersihan juga di lingkungan kaitan dengan sampah, kemudian juga kerja bakti TPU, tempat pemakaman umum, ataupun kaitan dengan penanggulangan bencana, yaitu kaitan dengan kerja bakti yang namanya bersih ya. Tapi itu juga tidak selalu setiap minggu, jadi harus ada instruksi dulu baru turun gitu. Kayak membersihkan solokan ataupun ya katakan kayak kemarin tuh pada saat di masa penyakit TBC ya. Nah, kita sampai ada bentuk pengasapan tuh. Nah, seperti kayak gitu. Masih banyak yang lain. Selanjutnya, mayoritas pencarian di sini bagaimana Pak? Seperti apa juga? Pencaharian untuk Warga. individu warga ya. Kalau dilihat lebih ke ke pribadi perorangan. Kalau pertanian mungkin di sini ada juga, kemudian UMKM, tapi lebih tergantung kepada untuk pengembangan belum terlihat ya, kurang khusus untuk perekonomian. Makanya ketika di masa COVID kayak bantuan dari pemerintah itu sangat berharap masyarakat. Nah, namun yang harus digarisbawahi, yang namanya bantuan harusnya itu hanya sekedar membantu, ini menjadikan ketergantungan. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi kalau berbicara masalah kekurangan kebutuhan perekonomian masih minim, jadi belum bisa dikatakan mandiri ya, masih ketergantungan masyarakat. Ya, mayoritas agama di sini apa Pak? Alhamdulillah Muslim. Ya. Alhamdulillah Muslim. Kalau 99,9%
99,9 kayaknya ya. Selanjutnya yaitu budaya apa yang masih ada di lingkungan ini? Budaya ya. Baik, kebiasaannya itu seperti apa dari masyarakatnya itu? Untuk budaya ya, budaya apa ya? Masih ketergantungan, budayanya ketergantungan aja. Kalau ke hal sosial ya, ke sosial ya masih lah ada ya, sebagai adat ketimuran, tegur sapa masih gitu ya. Ya artinya tidak kayak di kota, artinya sudah nafsi gitu masing-masing. Nah, kalau di kampung alhamdulillah masih ada bentuk komunikasi yang dijalin, tegur sapanya masih ada. Apalagi kita seorang apa namanya, kelompok orang timur ya, orang timur masih terlihat ada. Nah, gotong royong masih ada, cuman kecil gitu, minim. Jadi masih ketergantungan, harus ada instruksi baru gitu. Kadang diinstruksikan juga masih juga kurang, gitu. Ya wajar sih, nggak di mana-mana. Cuman beda jauh dengan di kota. Kalau di kota udah nafsi banyak kan. Kalau di kampung intinya masih ada, ada pemikiran. Kalau pemikirannya ada, insya Allah bisa jalan. Oke, baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan yang terakhir. Apakah sistem pemilihan wilayah Bapak sudah dikatakan demokratis? Kalau menurut saya pribadi, dari 2019 sudah demokratis ya. Artinya pemilihan itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Artinya tidak apa namanya, sebutnya ya, katakan pemilihan itu kalau untuk kepemimpinan kita harus dari masyarakat. Insya Allah bisa berjalan. Karena apa? Di sana ada tuntutan tanggung jawab, ada hak, ada kewajiban. Nah, itu untuk menyambungkan itu kan. Demokratis insya Allah. Mudah-mudahan sampai ke depannya demokratis. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja pada wawancara kali ini. Sekian dari kita Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rempok admin lagi. Bisa nih. Mau mengetahui kondisi sosial di sini, kondisi sosial lingkungan. Sosial di sini tidak. Iya, gitu. Langsung saja. Maaf Pak. Perkenalkan saya Andi Safira dari kelas 10 Pemasaran 1. Mohon maaf Bapak nih namanya. Dari data. Tanggal lahir. Lahir 24 April 1980. Jadi suaminya laki-laki apa? Oh, agamanya Islam. Pendidikannya Pendidikan di SMA di mana? di Bandung. Pekerjaannya Pekerjaan di bidang pendidikan sedik serta pendidikan pendidikan. Jadi kekayaannya berapa lama tinggal di lingkungan ini? Tinggal di lingkungan sini hampir 15 tahun. Lumayan lama. Selanjutnya kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan ini? Lingkungan ini paling kegiatan kerja bakti, seperti perawatan gitu. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana kondisi lingkungan di kampung? Kampung ini sangat baik ya, terutama dalam budaya sama masyarakatnya gitu ya, tentang gitu setia, nah gitu.
Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwanan Tajira dari 10,1. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ririn Tempat tanggal lahir Ibu? di 30 September 88 Cianjur. Jenis kelamin perempuannya Ibu? Iya. Agama? Islam, Pendidikan? SMA Di mana Ibu? di Man. Di mana? Berapa lama tinggal di lingkungan ini? Udah mau 7 tahun. Sudah tahu? Iya. Kegiatan sosial apa saja yang di lingkungan RT ini Ibu? Nggak ikutan. Ikutan ya. Bagaimana kondisi lingkungan di kampung ini? Alhamdulillah baik, ramah-ramah semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu. Enggak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama adanya siapa? Raisa Priscilla. Tahun lahirnya? 21 Juli. Tahun? 2011. Jenis kelaminnya? Perempuan. Ya. Agama? Islam. Pendidikannya? Kelas 6. Ya. Di SDN Cimacang 2. Terima kasih ya. Kenapa nama saya Rizky Ramadan? Husein dari staf Kesda dari Cirebon. Di sini saya akan kasih pertanyaan ke Bapak. Bapak mengenal semua warga masyarakat yang masih satu itu pemerintah, RW dan Allah ya. Di wilayah yang Bapak tinggali, setiap warga masih ada ikatan kekeluargaan. Apabila ada yang mau mendirikan rumah, semua warga masyarakat yang ada di daerah, Bapak akan membantu tanpa ada imbalan. Di daerah Bapak masih ada kegiatan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Di daerah Bapak masih ada mengadakan kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar dan semua warga ikut terlibat dalam kegiatan. Kegiatan keagamaan dan perintahan hari besar yang diadakan oleh kalangan tertentu tanpa melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaannya panitia oleh salah satu kelompok setiap warga akan melaksanakan suatu acara, maka masyarakat akan membantu pelaksananya acara tersebut dengan sukarela tanpa bayaran. Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari masih tercermin sikap saling membantu dan peduli terhadap warga terdapat sehingga tidak ada warga yang merasa kesulitan. Di daerah saya masih ada, di daerah Bapak masih ada organisasi kepemudaan yang aktif berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah setempat. Di daerah Bapak masih ada warga sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, minimal bisa melanjutkan ke tingkat menengah SMA ataupun SMK. Ketika mengadakan acara, kebanyakan menggunakan event organisasi. Banyak warga yang bekerja di luar daerah sendiri. Semua warga sudah menguasai dan memanfaatkan teknologi. Di daerah Bapak hampir 75% warga usia produktif sudah mendapatkan pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Warga di daerah Bapak mempunyai taraf hidup menengah ke atas sehingga tidak ada lagi warga yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada ya cara mengatur. Nah, mungkin tidak semua mungkin pertanyaan dari wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.